Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala. Langsung saja kita lanjutkan pada halaman 49, poin 115. Halaman 49, poin 115. Wa qala Atha, berkata Atha Ibnu Abi Rabah rahimallahu taala dari kalangan tabi'in, inna fima anzalallahu tabaraka wa ta'ala ala Musa alaihi salam la tujalis ahlal ahwa. Kata Atha bin Abi Rabah, sesungguhnya di antara yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu firman-Nya, la tujalis ahlal ahwa. Jangan engkau duduk bersama ahlil ahwa, pengekor hawa nafsu atau ahlil bid'ah. Fayuhditsu fi qalbika ma lam yakun. Karena itu akan, atau karena mereka akan menanamkan dalam hatimu kebid'ahan atau kesesatan atau penyimpangan. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi bahwasanya asar ini sebetulnya dari Israiliyat, kisah Bani Israel, yang sebetulnya kita mencukupkan diri dari hal-hal seperti ini. Artinya sudah banyak ayat, banyak hadis, banyak ucapan sahabat, para tabi'in dan yang lainnya tentang tahdzir terhadap ahlil bid'ah atau duduk bermajelis ilmu dengan ahli al-bid'ah. Sudah banyak. Ya. Adapun ini mungkin sekedar sampingan saja dibawakan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu ta'ala. Mungkin sudah sering kita sampaikan, Ahlussunnah wal Jamaah dalam berdalil itu yang pertama tentunya dari ayat Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW yang sahih, dari ucapan para sahabat Rasulullah SAW, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Adapun kalau ada hadis yang dhaif, misalnya tercantum dalam kitab-kitab para ulama, terutama dalam masalah akidah, itu hanya untuk sampingan saja.
Ya. Tidak ada akidah Ahlussunnah yang hanya didasari oleh hadis yang lemah. Ya. Kalau tidak ayat, ya hadis yang sahih. Atau ijma' para as-salaf. Adapun sekali lagi, kalau ada nukilan-nukilan seperti tadi dari Israiliyat, kisah Bani Israel yang bukan merupakan hujjah, ya sebetulnya kalau dibawakan oleh ulama Ahlussunnah seperti Imam Ibnu Battah Al-Bari tadi, itu hanya untuk sampingan saja. Ya. Kalaupun kita nggak pakai asar seperti ini, sudah banyak ayat atau hadis Rasulullah SAW ataupun dari ucapan salaf sekali lagi yang mentahdzir, melarang kita duduk bermajelis ilmu dengan ahli al-bid'ah. Contoh ya, kalau dari ayat misalnya Allah berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha aw yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum. Sungguh telah diturunkan atas kalian Al-Quran. Ya, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, atau di dalam Al-Quran. Kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, diperolok, jangan duduk bersama mereka. Fala taq'udu ma'hum. Kata sebagian ulama tafsir, di antara yang memperolok ayat-ayat Allah, ahlul bid'ah. Maka jangan duduk bermajelis ilmu dengan ahli al-bid'ah. Itu kalau dari ayat. Kalau dari hadis misalnya, sabda Rasul SAW, man sami'a ahadukum bid-dajjal falyan'a anhu. Barang siapa yang mendengar tentang keluarnya Dajjal, maka menjauh darinya. Kata Imam Ibnu Battah, penulis kitab ini, ahlul bid'ah syubhatnya lebih lengket daripada ad-Dajjal. Maka di situ larangan untuk juga bermajelis dari ahli al-bid'ah. Adapun athar ulama as-salaf juga sangat banyak sekali. Bahkan kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, hafidhallahu ta'ala, dalam kitab beliau yang sudah sering kita nukilkan, yaitu kitab Mauqif Ahlussunnah wal Jamaah min al-Ahwa wal Bid'ah, ratusan ya, ucapan salaf tentang tahdzir, peringatan dari duduk bermajlis dengan ahli bid'ah. Imam atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan duduk dengan ahli bid'ah atau ahli ahwa, karena duduk bermajelis ilmu dengan mereka itu akan menimbulkan penyakit dalam hati. Ya, dan masih banyak lagi ucapan as-salaf, entah yang sudah kita lewati dan juga yang akan kita sampaikan. Intinya sekali lagi, secara mungkin istilahnya periwayatan, ini termasuk dari Bani Israel atau Israiliyat yang tidak bisa dijadikan hujjah secara asal, ya, namun maknanya ini sahih, ya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan dari ayat, hadis ataupun ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tadi. Kemudian poin 116, wa qala Abu Kilabah, ini juga dari kalangan tabi'in, berkata Abu Kilabah rahimallahu taala, mabtada'a qaumun bid'atan illa istahallu fiha as-sayf. Tidaklah sekelompok orang membuat kebid'ahan atau berbuat kebid'ahan kecuali mereka menghalalkan pedang ataupun menghalalkan untuk menumpahkan darah ahlu sunnah wal jamaah. Ini salah satu bahayanya al-bid'ah. Ya. Kalau orang-orang itu sudah mengarang-arang kebid'ahan, mereka akan membela kebid'ahan tersebut mati-matian. Mereka tidak terima kalau ada yang menyesatkan bid'ah mereka tersebut. Mereka pasti murka kalau dibantah, kalau dikritik, kalau ditahdzir bid'ah tersebut. Bahkan mereka juga tidak segan-segan untuk menghunuskan pedang.
Untuk apa? Membela kebid'ahan mereka. Karena mereka menganggap itu ibadah. Itu adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka bela mati-matian. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan wahai Nabi Muhammad, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu orang-orang yang tersesat dalam kehidupan di dunia, namun mereka mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. Mereka akan membela mati-matian kebid'ahan mereka dan tidak akan segan-segan menghunuskan pedang melawan orang-orang yang mengkritik bid'ah mereka. Dan ini waqi' laisa lahu min dafi'. Fakta di lapangan demikian. Ya. Nanti akan juga disampaikan oleh Abu Kilabah demikian. Setiap yang berbuat kebid'ahan ataupun dari kalangan ahlul bid'ah, mereka karena kebenciannya terhadap ahli sunnah wal jamaah. Apalagi ahli sunnah wal jamaah tidak pernah berhenti, tidak pernah diam untuk mentahdir mereka. Maka mereka pun akan menyerang ahli sunnah wal jamaah. Karena kebencian mereka kepada ahli sunnah wal jamaah, mereka pun tidak segan-segan untuk membunuh ataupun menghunuskan pedang terhadap ahli sunnah wal jamaah. Ya. Sekali lagi, sejarah sebagai bukti yang nyata dalam hal ini. Ya. Mulai dari kelompok Syiah Rafidah, ya, mulai kelompok Al-Jahmiyah, ya, dan juga kelompok-kelompok Harokiyin sekarang ini. Ya, seperti dalam kisah Syekh Jamil Rahman, ya, dari Kunar, Afghanistan, yang dulu merupakan mujahid pertama melawan Uni Soviet. Namun, yang membunuh beliau bukan Uni Soviet, namun orang-orang Haroka yang dengki, benci kepada beliau. Ya. Maka, hati-hati. Ini bahayanya al-bid'ah. Kalau orang itu sudah berbuat kebid'ahan, itu akan muncul kebencian kepada ahli sunnah wal jamaah ataupun yang mengkritik ataupun yang membantah kebid'ahan mereka. Makanya Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Tanda ahlil bid'ah itu kebencian mereka, permusuhan mereka kepada ahlil athar yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, berpegang teguh dengan akidah as-sahihah, akidah salaf, manhaj salaf. Ya. Itu suatu kepastian sunnatullah. Ya. Pasti akan dibenci oleh ahli al-bid'ah, orang-orang yang berpegang teguh dengan akidah salaf, manhaj as-salaf. Ya. Kalau kita kembali kepada sejarah para ulama dahulu ketika mendakwahkan akidah sahihah, luar biasa ujian dan cobaan mereka. Ya. Seperti yang sudah kita lewati dari sejarah para ulama terdahulu. Bahkan mereka membuat rekayasa dusta. Ya. Seorang ulama dari mazhab Syafi'i, ya, kalau tidak salah yang bernama Imam Al-Buwaiti, bagaimana beliau disiksa habis-habisan. Ya, demikian pula dengan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya, ketika membantah ahlil bid'ah, ketika mengkritik kebid'ahan mereka, itu dimusuhi habis-habisan. Dengan segala cara bagaimana menghabisi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya. Ini sekali lagi, sungguh benar ucapan ulama as-salaf, mabtada qaumun bid'atan illa istahallu fiha as-saif. Tidaklah sekelompok orang berbuat kebid'ahan kecuali mereka menghalalkan pedang. Ya. Atau tadi, minimal ada permusuhan, kebencian kepada yang membantah, mengkritik kebid'ahan mereka, kesesatan mereka. Ini bahayanya
bid'ah. Dan ini menular kepada mereka-mereka yang katanya mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Kalau mereka membuat statement bid'ah, membuat statement yang menyimpang dari akidah manhaj salaf, kalau dibantah, kalau dikritik, Masya Allah, qomat kiamatu. Maka kiamat kubroh. Segala cara untuk mereka kerahkan bagaimana menjatuhkan yang mengkritik, membantah mereka. Padahal jelas-jelas mereka di atas kesesatan, penyimpangan yang terang benderang. Sebagaimana yang sudah kita ceritakan dari ucapan Syekh Akram Ziyad atau Syekh Ziyad Al-Abadi hafizahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang biografi atau perjalanan dakwah Syekh Al-Alama Al-Muhaddits Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan di antara yang memusuhi Syekh Ali bin Hasan rahimahullah ta'ala hayyan wa mayitan adalah mereka-mereka yang mau menisbatkan diri kepada Ahlussunnah dakwah salafiyah, namun permusuhan kepada Syekh Ali bin Hasan luar biasa. Ini sekali lagi penyakit ahli bid'ah menular kepada mereka-mereka yang telah berbuat kebid'ahan. Ini sekali lagi bukan hanya terjadi pada diri ahli bid'ah, namun masih juga mengenai, menimpa, menyusup kepada orang-orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah ataupun yang menisbatkan diri kepada dakwah as-salafiyah. Permusuhan mereka luar biasa kepada yang mengkritik, membantah kebid'ahan, kesesatan mereka. Sudah nggak mau tobat, nggak mau rujuk kepada kebenaran, padahal sudah jelas terang benderang kesesatan mereka. Namun apa, malah membuat makar. Wa makar Allah wallahu khairul makirin. Bahkan terkadang permusuhan mereka, kebencian mereka, rekayasa jahat mereka lebih daripada ahli al-bid'ah. Ada kisah nyata suatu cerita, suatu saat mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, ada salah satu ustadz yang bisa dikatakan mungkin dia pimretnya suatu majalah. Majalah yang dulunya memang sering mengkritik, membantah buku-buku yang menyimpang. Dibedah buku tersebut. Sering membedah buku-buku terbitan kelompok ahli bid'ah. Suatu saat sang ustadz atau majalah tersebut itu mengkritik, membantah atau istilahnya mengkupas tuntas, menelanjangi penyimpangan sebuah buku yang diterbitkan oleh penerbit di Surabaya juga penerbitnya, yang mengatasnamakan sebagai ahli sunnah atau dakwah salafiyah, tapi menerbitkan buku-buku yang beraroma harokah. Dan buku itu sudah pernah diterbitkan oleh kelompok harokah, namun diterbitkan ulang dengan penerjemah yang lain, dengan judul yang lain oleh penerbit yang mengaku ahli sunnah ini. Namun memang yang punya penerbit ini memang otaknya otak harokah. Punya web yang memang suka mengkritik pemimpin kaum muslimin sejak dahulu kala. Suka nukil-nukil dari web-webnya kelompok harokah. Sang ustadz cerita ketika majalahnya itu membongkar habis satu buku yang diterbitkan oleh penerbit dari Surabaya tadi itu, dia mendapatkan banyak istilahnya teror dari fannya, penerbit tersebut. Ini Anda dicurhati. Anda masih ingat waktu itu sang ustadz telepon hampir mungkin setengah jam curhat. Bahwasanya majalahnya itu sering membantah, mengkritik, menelanjangi kesesatan buku-buku penerbit ahli bid'ah. Namun tidak pernah mendapatkan teror yang lebih dahsyat daripada teror dari penerbit yang mengaku ahli sunnah tadi. Padahal jelas-jelas bukunya itu buku yang sesat. Bukan malah rujuk, bukan malah berterima kasih, namun malah apa?
ya, mencaci maki, menteror. Ini luar biasa kalau sudah bid'ah merasuk ke dalam diri orang-orang yang mengaku ahli sunnah. Terkadang permusuhannya lebih dahsyat daripada ahli bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Meskipun terkadang mungkin dibungkus dengan slogan propaganda akhlak-akhlak. Padahal akhlak mereka yang luar biasa bejatnya. Akhlak mereka yang lebih jahat daripada ahli al-bid'ah. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi, ini kisah-kisah yang wakil, yang nyata. Ada orang-orang yang mengaku ahli sunnah, tapi bencinya, permusuhannya kepada orang-orang yang menyeru kepada akidah salaf. Mana salaf luar biasa. Maka sekali lagi hati-hati. Zamanul fitan. Ada orang-orang yang akhlaknya itu lebih jahat daripada akhlaknya ahli al-bidah. Meskipun ya, mereka juga keluar-keluar, teriak-teriak untuk apa? Memperbaiki akhlak. Mereka nggak ngaca. Kalau akhlak mereka, akhlak Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhlaknya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi bahayanya al-bid'ah. Meskipun dari orang-orang yang mengaku ahli sunnah, kalau sudah punya kebid'ahan, punya statement bid'ah, kalau dikritik, dibantah, itu luar biasa permusuhan, kebenciannya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian poin ke-117 masih dari ucapan Abu Kilabah rahimahullah ta'ala dari kalangan tabi'in. Wa qala Abu Kilabah rahimahullah ta'ala, Allah berfirman, innal ladzina takhadul ijla sayanaluhum ghadabun mir rabbihim wa dhillatun fil hayati dunya wa kadzalika najzil muftarin. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah anak-anak lembu dari Bani Israel khususnya, mereka akan ditimpa kemurkaan dari Allah Rabb mereka dan kehinaan di kehidupan dunia. Kemudian kata Allah, demikianlah kami membalas, menyiksa orang-orang yang berdusta. Kemudian kata Abu Kilabah, qala Abu Kilabah rahimallah, wa hiya jazaa'u kulli muftarin ila yaumil qiyamah. Inilah balasan bagi setiap orang yang berdusta sampai hari kiamat. Ya. Kalau istilah ulama dalam usul tafsir, ya, al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususi sabab. Ukuran dalam ayat semisal ini bukan kekhususan sebab turunnya, namun tolak ukurnya keumuman lafadz. Jadi asal ayat ini berkaitan dengan Bani Israel. Allah mengancam akan menimpakan kemurkaan azab kepada mereka. Dan Allah tutup ayatnya, demikianlah kami balas orang-orang yang membuat kedustaan. Ya, apalagi kedustaan terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata Abu Kilabah, itulah balasan bagi setiap orang yang berbuat kedustaan sampai hari kiamat. Apa balasannya? Tadi akan mendapatkan kemurkaan dari Allah dan kehinaan di kehidupan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Apalagi tadi ahli bid'ah, mereka berdusta atas nama Allah, mensyariatkan agama yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasul SAW, dan dinisbatkan itu kepada Allah dan Rasul. Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Ya, ahli bid'ah termasuk orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ngarang-ngarang ajaran baru, akidah baru. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Yang lebih parah lagi, sudah ngarang ya, akidah baru atau ikut akidah baru, kemudian berdusta, tidak mengakui. Ya. Sudah jelas sang oknum mencela pemimpin kaum muslimin. NB, ingat, saya mengomentari posisi mereka sebagai calon, bukan sebagai pemimpin. Dikira kalau mengatakan demikian berarti tidak
mencela pemimpin. Padahal status calonnya masih pemimpin kaum muslimin. Inilah ahli kalam bersilat lidah. Hakikatnya mencela pemimpin karena pemimpin waktu itu mencalonkan diri untuk periode yang kedua. Itu diingkari, naudzubillah min dzalik. Sudah akidah bid'ah yang dusta. Akidahnya Abdullah bin Saba al-Yahudi tidak diakui. Akhlak Abdullah bin Saba al-Yahudi, naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Ini ancaman bagi yang berdusta. Allah mengatakan wa kadzalika najzi al-muftarin. Sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya. Maka hati-hati. Allah yang mengancam orang-orang tersebut. Maka hati-hati. Wa qala Abu Kilabah wa hiya jazaa kulli muftarin ila yaumil al-qiyamah. Ini adalah balasan bagi setiap yang berdusta sampai hari kiamat. Apalagi berdusta di siang bolong. Na'udzubillah min dzalik. Seperti mengingkari matahari di siang bolong. Kita pindah lagi, asar yang berikutnya masih dari Abu Kilabah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, inna ahlal ahwa ahlu dhalalatin. Sesungguhnya ahlul ahwa, ahlul bid'ah, ini pernah kita sampaikan, ahlul bid'ah dikatakan ahlul ahwa karena mereka mengikut kepada hawa nafsu mereka. Tidak mengikuti qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahaba. Dan mereka wala wal baraknya ala al-hawa. Na'udzubillah min dzalik. Dan di antara sebab kata para ulama munculnya bid'ah yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Makanya mereka dinamakan ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Kata Abu Kilabah rahimahullah, sesungguhnya ahlul ahwa itu adalah ahlu dhalalah, orang-orang yang sesat. Ini sesuatu yang pasti. Namanya ahlul bid'ah ya ahlu dhalalah, karena Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Wala ara masirahum illa ilan nar. Dan aku berpendapat tidaklah tempat mereka kecuali api neraka. Ini hukum secara umum. Bukan menghukum secara individu. Seperti dalam hadis Rasul tadi. Kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar. Ala kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ini al-wa'id al-am. Hukum secara umum. Adapun person-personnya, individu-individunya tidak bisa divonis secara khusus masuk neraka kecuali kalau ada dalil khusus tentangnya. Ini sudah sering kita sampaikan. Maka sungguh dusta ahlul bid'ah yang menuduh ahlu as-sunnah atau as-salafiyin suka menvonis mereka masuk neraka. Tidak. Ini sebagaimana kita hanya mengikut qala Allah wa qala Rasul. Rasul mengancam pelaku bid'ah masuk neraka, demikian pula kita. Secara umum, person-personnya tidak. Sampai ada dalil yang khusus tentangnya. Demikian pula ucapan Abu Kilabah di sini. Ahlul ahwa itu orang-orang yang sesat. Tempat mereka adalah neraka. Ancamannya masuk neraka. Dan ini sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sataftariqu hadil umma ala 73 firqah kullu finnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok. Semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Dan kata para ulama, perpecahan ini perpecahan dalam masalah akidah, bukan masalah fikih. Dan yang mengeluarkan orang itu dari al-firqah najiyah adalah masalah al-akidah. Rasul mengancam, kulluha finnar, semuanya masuk neraka illa wahidah kecuali satu. Wala ara masirahum illa ilan nar. Kemudian kata beliau, fajarribhum. Coba perhatikan mereka. Fajarribhum. Falaysa ahadun minhum yantahil ra'yan aw qala qawlan fayatanahaduna saif. Kata beliau, tidaklah salah seorang dari mereka yang memiliki statement, pendapat yang bid'ah. Yang mana pada akhirnya itu sampai kepada pedang. Menghalalkan darah ahli sunnah atau as-salafiyin atau al-firqah najiyah atau ta'ifah al-mansurah.
Awal mulanya tadi tidak terima kalau dibantah kebid'ahan mereka, tidak terima kalau dikritik kebid'ahan mereka, kesesatan mereka. Sampai akhirnya pada apa? Menghunuskan pedang. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bahayanya sekali lagi al-bid'ah itu mengantarkan pelakunya untuk menghalalkan darah ahlu sunnah wal jamaah yang sejati, as-salafiyin, al-firqah najiyah, at-taifah, al-mansurah. Kemudian kata beliau, wa innan nifaqa kana dharuban. Kemunafikan itu bermacam-macam bentuknya. Di sini Abu Kilabah rahimahullah ta'ala menyatakan kebid'ahan itu mirip dengan kemunafikan. Kebid'ahan itu mirip dengan kemunafikan. Ahlul bid'ah itu mirip dengan orang-orang munafik. Nifak, kemunafikan banyak macam-macamnya, bentuk-bentuknya, praktek-prakteknya. Demikian pula dengan kebid'ahan, bermacam-macam. Ada bid'ah tentang masalah sifat Allah, bid'ah tentang masalah bersikap terhadap pemimpin kaum muslimin, seperti tadi bid'ah Abdullah bin Sabah Yahudi mencela pemimpin kaum muslimin. Misalnya mengatakan pemimpin kaum muslimin panen dosa, itu bid'ahnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Dan pas sudah Abdullah bin Sabah Yahudi munafik, membuat bid'ah mencela pemimpin kaum muslimin. Dan ini juga yang diucapkan oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala, seorang sahabat Rasulullah, mengatakan, inna awwala nifaqil mar'i ta'nuhu ala wali amrihi. Sesungguhnya awal kemunafikan seseorang kalau dia mencela pemimpin kaum muslimin. Istilahnya sudah pas. Bahwasanya ini salah satu perangai orang-orang munafik, mencaci maki, mencela pemimpin kaum muslimin. Dan itu perbuatan al-bid'ah. Kata beliau, wa inna nifaq kana dharuban. Kata Abu Kilabah, kemunafikan itu banyak macamnya. Di antaranya, beliau membacakan ayat surat At-Taubah, kalau tidak salah ayat 75-76. Wa minhum man ahadallah. Di antara mereka ada orang-orang yang telah mengikrarkan janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqat. Dan ada di antara mereka orang-orang yang nyinyiri orang-orang yang bersedekah. Wa minhumul ladzina yu'dzunan nabi. Di antara mereka ada orang-orang yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah banyak mentahdzir kita dari perangai kemunafikan dan dari bahaya orang-orang al-munafiqin. Dari awal surat Al-Baqarah, Allah sudah memperingatkan kita dari ciri-ciri orang munafiqin. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka orang munafikin bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman sebagaimana kalian. Namun ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan kami bersama kalian, kami hanya memperolok orang-orang yang beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. La katsarallahu amsalahum. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memperbanyak jumlah mereka. Qatalahumullah. Ini sekali lagi Allah yang mengatakan demikian, humul adu fahdharhum qatalahumullah. Mereka adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maka hati-hatilah terhadap mereka. Qatalahumullah. Allah yang akan membinasakan mereka. Dan ini juga merasuki orang-orang yang menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Ada orang-orang yang dulu ikut kajian-kajian akidah yang kita sampaikan. Namun ternyata di belakang membuat makar untuk memubarkan kajian-kajian kita. Na'udzubillahi min dzalik. Qatalahumullah.
Kalau bertemu ya salaman, Masya Allah manis mukanya. Tapi ternyata di belakang serigala berbulu sapi. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini yang kita sampaikan tadi, kebencian mereka terkadang melebihi kebencian ahli bid'ah terhadap ahli sunnah wal jamaah. Ya, membuat makar-makar jahat, wa makaru wa makar Allah, wallahu khairu al-makirin. Ini sekali lagi kita harus waspada terhadap mereka-mereka ini. Ya. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Ya. Makanya Allah sekali lagi membongkar ciri-ciri sifat-sifat mereka untuk kita berhati-hati. Untuk kita pahami, ketahui, untuk kita menjauhkan diri dari sifat tersebut dan untuk menjauhi orang-orang yang tersifati dengan sifat-sifat tersebut. Ya. Di antaranya yang tadi berdusta. Ya, idza haddatsa kadzab, apabila berkata berdusta, apalagi di tengah matahari siang bolong, naudzubillah min dzalik. Maka hati-hati, humul adu fahdharhum qatalahumullah. Ya, mereka seperti orang-orang al-munafiqin. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubi. Mereka berkata dengan lisan mereka namun tidak apa yang dikatakan oleh hati mereka. Tidak connect antara lisan dan hati mereka. Ya. Kemudian kata Al-Imam Abu Qilab rahimahullah ta'ala, fakhtalafa qauluhum. Ucapan mereka itu bermacam-macam. Ucapan orang-orang munafikin. Ahli bid'ah juga sama. Ahli bid'ah berbeda-beda keyakinan mereka, statement mereka. Tapi dalam memusuhi ahli sunnah, mereka bersatu. Ya, seperti al-kufar. Ya. Kata Rasulullah SAW, yushiku antada alaikumul umam kama tada'al akatu ala qas'atiha. Hampir-hampir kalian itu dikeroyok oleh orang-orang kafir. Sebagaimana orang-orang kelaparan mengerumuni hidangan makanan. Al-kufar mukhtalifun. Orang-orang kafir itu berselisih. Berbeda-beda keyakinan mereka, sesembahan mereka berbeda-beda. Namun ketika memusuhi Islam mereka bersatu. Al-bid'ah juga sama. Mereka berbeda akidah mereka, keyakinan mereka, statement mereka. Tapi kalau memusuhi ahli sunnah, mereka bersatu. Qatalahumullah. Fakhtalafa qauluhum. Dan juga ini menimpa kepada orang-orang yang mengaku ahli sunnah. Ada sebagian oknum yang mereka sebetulnya nggak cocok. Tapi ketika menghadapi orang-orang yang mengkritik, membantah kesesatan penyimpangan mereka, mereka bisa bersatu. Padahal secara asal tahsabum jami'an wa qulubuhum syattah. Qatalahumullah. Wajtama'u fi syakki wa takdzib. Orang-orang munafik meskipun mereka berbeda ucapan mereka, kelakuan mereka, namun mereka disatukan dalam keraguan dan pendustaan. Meragukan qala Allah wa qala Rasul, meragukan firman Allah sabda Rasul, mereka mendustakan firman Allah sabda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa inna haula ikhtalafa qauluhum. Ahlul bid'ah itu juga berbeda-beda ucapan mereka, namun ijtama'u fis sayf. Nah, mereka bersatu dalam menguruskan pedang untuk menghabisi ahli sunnah wal jamaah. Meskipun tidak dengan pedang, paling tidak ingin menjatuhkan ahli sunnah wal jamaah. Ini sekali lagi perangainya sebagaimana perangai al-munafiqin. Seperti perangai Abdullah bin Ubay bin Salul. Menjatuhkan martabat Nabi SAW dan keluarga beliau. Di antaranya dengan menyebarkan gosip yang dusta. Aisyah selingkuh dengan sahabat Rasulullah SAW. Innal ladina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarran lakum bal wa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi walaitawala kibrahum lahum adzabun azim. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang membuat gosip dusta itu dari mereka, yaitu dari orang-orang al-munafiqin. Jangan engkau mengira wahai Nabi Muhammad itu jelek bagi dirimu, bahkan itu baik karena akan mengalir pahala yang banyak di akhirat. Dan orang-orang yang ikut menyebarkan gosip tersebut akan mendapatkan dosanya. Dan provokatornya itu akan mendapatkan azab yang pedih.
Naudzubillah min dzalik. Ini kelakuan, ini akhlak orang-orang al-munafiqin. Ya. Yang mereka menyebarkan gosip dan sebagian mereka mendengarkannya mengriba Rasul dan ahlu baitnya Rasul SAW. Naudzubillah min dzalik. Ini akhlaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Makanya ketika ada sebagian oknum yang suka keluar-keluar akhlak-akhlak, padahal akhlaknya seperti akhlaknya Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Naudzubillahi min dzalik. Maka hati-hati, jangan lihat hanya slogan-slogan di luarnya saja. Bahkan ada orang-orang yang ciri-ciri mereka, sifat-sifat mereka naudzubillahi min dzalik seperti orang-orang munafiqin meskipun masih mengaku ahli sunnah wal jamaah. Hati-hati. Mereka berbeda-beda ucapan mereka, namun mereka bersatu dalam menghunuskan pedang, membenci, memusuhi, memerangi ahli sunnah wal jamaah. Yang membubarkan kajian-kajian akidah bukan hanya dari golongan ahli bidah, namun mereka juga yang mengaku masih ahli sunnah. Naudzubillahi min dzalik. Tasyabahat qulubuhum wala ara masirahum illa ilan nar. Kata Abu Kilabah, tidaklah aku berpendapat tempat tinggal mereka di akhirat kecuali neraka. Ini hukum secara umum, bukan memvonis individu, person-person dari mereka. Namun ini ancaman. Orang-orang munafikin fidarkil asfali minan nar, al bid'ah finnar. Dan sekali lagi, ini bukan untuk memvonis perorangan. Kita tambah satu riwayat lagi dari ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man faraqal jama'ata shibran faqad khala ribqatal Islam min unuqih. Barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin sejengkal saja, maka dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Ucapan Ibnu Abbas ini sebetulnya sudah ada hadis yang marfu dari Rasulullah SAW. Dalam Sahih Muslim, kita mau lihatkan ya. Ini biar antum tahu referensi Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah menyikapi pemimpin kaum muslimin. Karena ini memang salah satu bedanya Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah dalam masalah menyikapi pemimpin kaum muslimin. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah ta'ala di akhir kajian beliau dengan kita di Indonesia, meskipun lewat Zoom bulan Oktober yang lalu, beliau menyampaikan ceramah singkat tentang masalah ini. Pertama, beliau menyampaikan tentang bahwasanya masalah ini masalah yang musallamat, yang sudah terang benderang, sudah paten, sudah baku, sudah. Beliau mengatakan sebetulnya ini masalah yang semuanya sudah paham sebetulnya. Cuma memang sekarang ini zamanul fitan, banyak yang menyimpang meskipun dari yang mengaku dai ahli sunnah tentang masalah ini. Kemudian beliau menyampaikan tentang masalah ada dua perbedaan kita dengan al-bid'ah atau orang-orang haroki tentang menyikapi pemimpin kaum muslimin. Meskipun mungkin sama-sama menghormati, sama-sama mendengar dan taat, cuma ada dua perbedaan yang signifikan. Yang pertama, kita ketika memiliki sikap wajibnya membaiat pemimpin, wajibnya menghormati pemimpin, wajibnya kita bersabar, mendengar dan taat, kita mendoakan, dan seterusnya. Ini kita betul-betul niatkan ibadah kepada Allah. Ini adalah melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Dan ini merupakan bagian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hampir rata-rata kitab-kitab akidah as-salaf ada pembahasan masalah yang satu ini. Ini perbedaan yang pertama. Kalau kita betul-betul nata'abbadullah. Kalau mereka sekedar lewat saja. Mereka, kata beliau, dalam masalah hanya yamurun, mururan kiraman. Kemudian yang kedua perbedaannya, kita dalam membahas masalah ini, kita dasari dengan al-adillah, dalil-dalil. Betul-betul artinya ini dari lubuk hati kita yang terdalam. Karena apa?
berlandaskan al-adillah. Di antaranya yang paling banyak di sini kita bisa lihat dalam kitab Sahih Muslim, kitab Al-Imarah, kepemimpinan. Di sini ada misalnya kita sebutkan bab-babnya. Kalau yang punya Sahih Muslim dilihat Kitabul Imarah, kitab kepemimpinan, bab misalnya Al-Amr bis sabr inda dzulmil wulad. Bab tentang perintah bersabar ketika menghadapi kezaliman pemimpin. Seperti yang kita sampaikan pada kajian kemarin. Orang banyak tahu sabar itu ada 3. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat. Namun kata Syekh Khalil Ambari, ada sabar yang keempat yang lain, yaitu sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Menjaga lisan, tidak mencaci maki, tidak mengkritiknya di hadapan umum. Demikian pula menjaga anggota badan, tidak nulis atau nge-share kritikan terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sikap Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian disampaikan riwayat dari Rasulullah SAW, di antaranya kata Rasulullah SAW, innakum satalqauna ba'di atharatan fasbiru. Sesungguhnya kalian akan mendapati pemimpin yang zalim misalnya, kata Rasulullah, maka fasbiru, bersabarlah. Hatta talqauni alal haud, hingga engkau menjumpaiku di telaga. Ini salah satu kiat meraih nikmat mendatangi telaga Rasul SAW, yaitu dengan bersabar menghadapi pemimpin yang zalim. Bukan malah koar-koar mencaci maki pemimpin kaum muslimin atau mengkritiknya di hadapan umum. Demikian pula selanjutnya ada bab fi ta'atil umara wa in manal huquq. Wajibnya mentaati pemimpin meskipun mereka mengambil hak manusia atau zalim. Kemudian sebutkan hadisnya. Kemudian ada lagi bab yang berikutnya, bab wujubu mulazamati jama'atil muslimin inda dzuril fitan wa fi kulli hal. Wajibnya berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin ketika munculnya fitnah dan dalam segala kondisi, wa tahrimil khuruj ala ta'a wa mufaraqatil jamaah, dan haramnya mengkudeta pemimpin, keluar dari ketaatan pemimpin dan memisahkan diri dari jamaah pemimpin kaum muslimin. Di antaranya disebutkan hadis Hudzaifah yang masyhur, talzam jama'atal muslimin wa imamah, pegang erat jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Demikian pula hadis yang sering kita sampaikan, akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti sunnahku, yang tidak mengikuti hukum Allah dan hukum Rasul. Dan mereka, sebagaimana kata Rasul digambarkan, kulubus syayatin fi jusmanin ins, hati mereka seperti hati setan dalam jasad manusia. Namun tetap kata Rasul, tasma wa tuti, tetap engkau dengar dan taati. Isma wa ati. Banyak lagi hadis-hadis yang lainnya. Mungkin suatu saat perlu kita bacakan lebih terperinci hadis-hadisnya agar kita lebih mantap dalam berakidah ini, bukan mencela-menceli, agar kita tidak pelin-pelan dalam masalah ini. Terkadang memuji pemimpin, kadang mencaci, kadang mengkritik di hadapan naudzubillah min dzalik. Ini jauh dari ajaran akidah as-salaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya untuk istiqomah di atas akidah dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu taala alam. Bagaimana menyikapi perpecahan dakwah salafiyah di Indonesia? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita solusi kalau ada perselisihan. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan, kembalikanlah kepada qala Allah wa qala ar-Rasul. Kepada firman Allah, kepada sabda ar-Rasul. Bukan kepada wah ini punya gelar doktor, ini masih LC. Berarti yang benar yang doktor misalnya. Naudzubillah min dzalik. Atau ini karena satu kantor dengan ana, maka ana harus bela mati-mati. Naudzubillah min dzalik. Ini namanya hizbi.
Ya, ini namanya fanatik golongan. Ya, orang-orang itu menuduh yang menyelisih mereka hizbi padahal mereka yang hizbiyun. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Bahkan lebih parah daripada hizbiyun. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, permusuhannya kepada yang mengkritik, membantah kesatuan mereka luar biasa. Ya, bahkan ana juga pernah diceritai oleh salah satu mudir pondok pesantren sunnah. Semoga Allah senantiasa memberkahinya dan menjaganya dari mingkuli su'in wa makruh, dari segala bentuk kejelekan. Ya. Suatu saat ada provokasi dari akhwat, ya, yang membela ustadznya yang kita bantah, yang kita telanjangi kesesatannya. Ya. Jadi geng tadi, gerombolan-gerombolan itu bukan hanya gerombolan dari ikhwan, bahkan yang akhwat juga demikian. Ya. Jadi ada serigala pejantan dan betina yang berbulu sapi. Ya. Suatu saat ada sebagian ustadzah pondok itu diprovokasi oleh seorang akhwat yang ingin membela ustadznya mati-matian. Ya. Diprovokasi agar keluar, tidak ngajar di pondok tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ini hizbiyah. Ya. Membela ustadznya sampai demikian, sampai membuat provokasi. Ya, makanya kalau mereka menyerukan ucapan Syekh Ali bin Hasan, ada ucapan yang mereka sering bawakan, cuma mereka nggak ngaca. Ya, seperti yang sudah sering katakan, kalau mereka mengatakan akhlak-akhlak, suruh mereka sendiri yang mempraktekannya dulu. Ya. Entah kalau mereka sudah sampai tingkat makrifat, ya, untuk kita haram, untuk mereka halal. Naudzubillah min dzalik. Mereka suka menggembar-gemborkan ucapan Syekh Ali bin Hasan, la taj'al khilafana ma'a ghairina sababan lil khilafi ma bainana. Ya, jangan engkau menjadikan perselisihan kita dengan yang lain menjadikan sebab perselisihan di antara kita. Itu kalau untuk kita, untuk mereka tidak. Ya, kalau mereka berselisih dengan yang lain, mereka akan mengerahkan semua kekuatan bagaimana menjatuhkan kita, bagaimana yang lain juga memusuhi kita, ya, memanggil sini, memanggil itu dan sebagainya untuk memusuhi kita. Naudzubillah min dzalik. Ya, ulaika humul kadzibun. Ya, humul adu fahdharhum qatalahumullah. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini akidahnya, akhlaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Saba al-Yahudi. Naudzubillah min dzalik. Maka kita sikapi dengan tadi. Kalau Al-Quran dan Sunnah mengatakan ini perbuatan yang salah, ya sudah kita katakan salah. Ya, bukan dibela mati-matian karena satu kantor. Na'udzubillah min dzalik. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasul. Ya, seperti yang kita katakan tadi. Kalau ada oknum yang mengaku dai salafi, mencaci maki pemimpin, kita katakan ini adalah bid'ah Abdullah bin Saba. Ini adalah suatu kebatilan, penyimpangan. Harus ditahdzir. Ya. Kadang mereka, wah jangan tergesa-gesa membid'ahkan. Ini nggak tergesa-gesa, ini ulama sejak dahulu yang membid'ahkan. Kita hanya mengikut saja apa yang dikatakan oleh para ulama. Alhamdulillah, ketika kita membantah, kita sampaikan ini ucapan para ulama berdasarkan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi solusi dari Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Demikian pula Rasul mengatakan, wa man ya'is minkum ba'di fasar ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin. Barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa' rasyidin. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah. Kita sudah punya pedoman, qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Ini timbangannya, ini tolak ukurnya. Bolehkah mendoakan saudara atau keluarga non-muslim? Kalau masih hidup, boleh mendoakan agar mendapatkan hidayah, ya, agar dia mendapatkan taufik masuk al-Islam. Tapi kalau sudah meninggal dunia, haram mendoakan mereka mendapatkan ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa makana lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin.
Tidak selayaknya bagi Nabi atau orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrikin. Bagaimana kiat-kiat agar kita selalu merasa diawasi oleh Allah? Di antaranya belajar tauhid asma wa sifat. Sebagaimana kata Allah, inna mayakhshallah min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, man kana araf billah kana minhu akhwaf. Orang yang lebih tahu tentang Allah, maka dia lebih takut kepada Allah. Ketika belajar tentang Allah As-Sami' Maha mendengar, maka akan ada ditanamkan di situ perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Alim yang Maha mengetahui. Ya. Kemudian juga dekat dengan orang-orang yang saleh, ya, dekat dengan orang yang memiliki akidah sahih dan manhaj yang benar. Ya, banyak membaca Al-Qur'anul Karim dan seterusnya. Saat rekan kerja berkata, tapi ia orang kafir, ia bilang sangat menyayangi Ana macam kakak kandungnya. Dalam hati Ana tidak terima perkataan dia itu, apakah Ana salah punya perasaan tidak terima kalau teman kerja Ana itu bilang ke Ana macam itu. Kalau sekedar dia mengatakan demikian dan hati kita tidak sampai ada loyalitas kepadanya, maka sesuatu yang tidak ada masalah sebetulnya. Ya. Namun tetap kita menjaga hubungan baik dengannya, muamalah dalam urusan dunia tanpa ada loyalitas dalam urusan agama kepadanya. Ya. Makanya dalam Al-Quran kita dibolehkan sangat berbuat baik kepada mereka. Makanya Islam itu agama yang sangat toleransi. Agama yang sangat toleransi. Cuma sekali lagi toleransi yang ada batasannya. Dalam urusan dunia silakan berbuat kebaikan kepada mereka. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Sesungguhnya Allah cinta kepada yang berbuat keadilan. Ya, bahkan kata para ulama, sampai toleransinya Islam itu membolehkan seorang muslim laki-laki menikahi perempuan ahli kitab. Seperti dalam surat Al-Maidah. Ini kurang apa toleransinya? Bahkan seandainya istrinya tadi yang ahli kitab masih berpegang teguh dengan ajaran ahli kitabnya, dan dia misalnya beribadah di rumahnya, tidak boleh dilarang misalnya. Sampai demikian. Dalam urusan dunia boleh berbuat baik. Namun tidak ada toleransi dalam urusan akidah. Kita nggak boleh memiliki akidah seperti mereka. Atau kita merayakan hari raya, mereka mengucapkan selamat untuk hari raya mereka. Ini haram. La yashhaduna zur. Kata Allah, ibadur rahman itu tidak mengikuti perayaan orang-orang musyrikin. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ijtanibu a'dallah fi a'yadi." Jauhkanlah diri kalian dari perayaan-perayaan orang-orang kafir tersebut. Lakum dinukum waliyadin, dalam urusan agama ada batasannya. Namun tetap dalam urusan dunia, bahkan kata Allah ketika ada orang tua menyuruh untuk berbuat kesyirikan, fala tuti'huma. Namun wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Berbuatlah kepada mereka dalam urusan dunia sebaik-baiknya. Ini toleransi dalam Islam. Dalam urusan dunia silakan berbuat baik. Namun dalam urusan agama, akidah, urusan akhirat, lakum dinukum waliyadin. Ya, kata-kata ambil baiknya, buang buruknya dalam belajar agama dari ahli bid'ah misalnya, ini adalah ucapan sesat dan menyesatkan. Ya, sekali lagi ini adalah ucapan yang penuh dengan tipu muslihat. Ya, dan ini sangat jauh dari ajaran as-salaf. Seperti yang sudah kita pernah sampaikan, semua as-salaf telah sepakat mentahdzir dari bermajlis dari ahli al-bidah. Mereka nggak mengatakan ambil baiknya, tinggalkan kesalahannya, tidak ada. Itu ucapan yang bid'ah. Nah, ya,
Apakah benar surat Maryam ayat 33 itu dalil bolehnya ucapan selamat datang? Tidak. Tidak ada satu ulama tafsir ahli sunnah yang mentafsirkan demikian. Dan ini saya sampaikan, ini sekali lagi jauh dari toleransi yang sebenarnya. Islam agama yang paling toleransi. Tapi dalam urusan agama akidah, Allah jelas mengatakan, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sampai dalam ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Ya, tidak ada yang mentafsirkan demikian kecuali ahlu al-ahwa. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.